Oke, selamat datang di podcast Ayumi, Pondok Kesah Arpus yang unik dalam memberikan informasi. Nah, episode kedua podcast Ayumi kali ini kita kedatangan narasumber atau bintang tamu nih, Ciamik lah. Dia gosip-gosipnya saya nggak tahu ya real apa enggak, ntar kita tanya. Gosip-gosipnya sih katanya duta bahasa, katanya. Karena mumpung ada orang kita tanya, jadi langsung aja ada Viola. Tepuk tangan dulu. Viola. Ramai ya, ada 400-an orang lah di sini. Iya, ramai ini. Viola. Viola aja kan nama panjangnya? Sebenarnya panjang banget sih. Siapa? Viola Melinda Putri Prihastiwi. Binti, nggak perlu ya? Nggak usah, jangan. Kalau Binti ntar dicatat mereka soalnya. Iya. Viola, kesibukan sekarang apa Viola? Aduh, satu sibuk mikirin hidup. Iya, sebelumnya terima kasih banyak Kak Adit, luar biasa sekali. Ini kita akan cerita-cerita santai ya hari ini. Terima kasih juga untuk Pondok Kesah Ayumi. Luar biasa banget loh ini terobosannya. Jadi tadi sudah Kak Adit sampaikan, biasanya dipanggil apa sih? Viola. Benar. Tapi kadang ada sedikit yang manggil Vio, mungkin males ya. Vio aja. Viola, mungkin terlalu panjang, terlalu berat, jadi manggil Vio biar aja. Simple. Iya, sebenarnya aku nama panjangnya Viola Melinda Putri Prihastiwi, tapi memang akrab orang sapa Vio. Yang lebih lama kenal biasanya manggil Ola. Nah, biasanya ada nama kecil tuh. Nama keluarga biasanya ada. Ola. Keluarga manggil apa? Ola. Gitu. Berarti Ola, Viola, Vio. Iya, benar. Kalau ada mau panggilan yang lain nanti kita bicarain di belakangnya. Iya. Sebenarnya kalau kesibukan akhir-akhir ini masih sama sih Kak, terus menggiatkan literasi. Sih. Walaupun melalui media digital. Ya sering tuh kalau ada yang follow Viola, tapi nanti itu kita bahas tuh. Iya, Viola, benar. asli Tenggarong kah atau dari? Sebenarnya kalau saya asli Muara Jawa sih Kak. Tapi blasteran ya. Blasteran ya. Ini nanti mungkin bakal lebih seru lagi kita bahas karena Vio itu termasuk salah satu penyebab kemungkinan lunturnya atau musnahnya bahasa daerah. Karena kenapa? Karena Vio itu adalah hasil dari kawin campur. Bener, campuran antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, kemudian pindah ke Pulau Kalimantan. Dan akhirnya komunikasi nggak mangkai bahasa daerah, dan itu yang bisa salah satu memberikan dampak musnahnya bahasa daerah. Gitu. Wah, keren. Nanti kita bakal bahas. Kita bahas lagi. Itu boleh. Viola, menjadi seorang yang bergerak di bidang literasi itu kan berarti kamu menyukai literasi ya. Dari kapan? Apakah dari kecil udah suka gitu? Waduh, dari lahir gitu ya. Siapa tahu gitu. Benar. Jadi kalau cerita panjang banget ya, singkatnya gini sih Kak Adit. Sebenarnya saya tuh baru paham juga tentang literasi. Tapi ketika baru paham langsung cinta. Akhirnya dijalanin secara terus-menerus. Waktu itu 2020 Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur mengadakan pemilihan duta bahasa. Jadi duta bahasa itu adalah wajah atau cerminan sekaligus mitra kerja dari kantor bahasa. Fokus kerjanya apa aja? Fokus kerjanya satu, cuman literasi. Tapi ketika kita bedah banyak banget tuh, entah itu literasi, karena di dalam literasi itu nanti di dalam duta bahasa kita akan mengenal yang namanya Tri Gatra Bangun Bahasa. Tri itu 3, Gatra itu adalah seperti apa ya? Penjaga lah. Tri Gatra Bangun Bahasa. Tri Gatra Bangun Bahasa. Nanti ada editor tuh ngasih tuh. Editor nanti ngasih di pinggirnya Viola tuh. Tri Gatra Bangun Bahasa. Tri Gatra Bangun Bahasa. Jadi ada 3 pondasi untuk membentuk bahasa itu bisa tetap kokoh gitu. Jadi fondasi untuk bikin bahasa itu firm ya, berada di tempatnya gitu ya. Betul. Jadi ada yang namanya mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, kemudian menguasai bahasa asing. Dan itu sudah sesuai dengan urutannya Kak. Jadi nggak bisa tuh Kak Adit. Kadang kita kayak suka campurin bahasa-bahasa gitu ya, kayak kayaknya which is itu literally gitu ya. Gue kayaknya lebih keren kalau misalkan ngomong pakai bahasa asing gitu. Nanti kita bolehlah bahas-bahas. Nah, jadi singkat cerita di 2020 itu pengen banget nih Kak nyobain sejauh mana sih aku bisa berjuang gitu untuk literasi ini gitu. Ikutlah ajang pemilihan duta bahasa, alhamdulillah menang di situ. Bukan menangis ya, tapi memang menang beneran. Menang beneran. Bukan menanggung malu ya? Bukan malu. Menangis juga. Beneran menang. Jadi di 2020 itu alhamdulillah
Pemilihannya tuh langsung di tingkat provinsi, Kak. Oke. Jadi pemilihannya itu adalah untuk Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Sorry, itu personal atau kelembagaan atau Personal. Personal. Iya, benar. Jadi waktu itu Vio maju sebagai Viola Melinda Putri Prastiwi. Wow, jadi fight sendiri, Betul, maju sendiri ya. betul. Jadi di 2020 itu udah selesai ajangnya, ternyata final resultnya atau hasil akhirnya itu alhamdulillah memuaskan. Oke. Juara 1 di tingkat provinsi, otomatis mewakili Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Untuk Utara. maju ke nasional. Betul. Jadi maju ke tingkat nasional. Ketika di nasional itu sama tuh kita bertarung lagi. Tapi kali ini kita membawa wajah literasi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ke tingkat nasional, bertarung dengan waktu itu ke 33 provinsi lainnya. Waktu itu udah 34 provinsi. Ngirim dutanya masing-masing ya. Betul gitu. Dan akhirnya Viola berakhir di Alhamdulillah dapat juara lagi di nasional. Gila, Jadi di gila, 2020 itu pulang dari nasional itu merasa kayak aduh punya tanggung jawab lebih nih. Satu, karena udah dapat kesempatan juga mewakili provinsi. Kedua, udah dapat kesempatan bertemu dengan kawan-kawan yang lain. Dan yang ketiga, udah mendapatkan tempat alias pengakuan secara Benar. tidak langsung dari kawan-kawan yang Validasinya ada di ya. nasional. Benar. Jadi akhirnya kayaknya nggak boleh dihentikan sampai sini aja nih, tonggak literasinya harus tetap dijalankan. harus fight Singkatnya di 2020 ketika pulang dari nasional udah mulai aktif lagi di bidang literasi yang lainnya gitu deh. Jadi nggak dari lahir sebenarnya. Enggak dari lahir. Jadi walaupun mungkin justru mungkin karena berarti gini, Viola itu mulai masuk literasi karena ada change ya. Benar. Ada kayak ada ada benar. kesempatan nih. Benar. Akhirnya belajar gitu. Belajar, dan ternyata itu tadi ketika coba-coba pelajarin ternyata langsung cinta gitu. Oke, Viola, pertanyaan berikutnya adalah ketika kamu punya chance untuk menjadi duta bahasa dan memilih untuk ini kesempatanku nih untuk maju. Ada nggak sih mimpi atau harapan yang dibawa ketika kamu maju duta bahasa itu? Ada banget. Jadi memang benar Kak Adit, ketika kita sedang menjalani sesuatu hal, ketika kita punya tujuan khusus, tujuan tertentu di depan sana, pasti kita udah punya langkah-langkah strategis, menyusun langkah-langkah strategis kita gitu kan. Nah benar, aduh udah kayak skripsi ya kita ya. Udah kayak skripsi. Iya benar. Jadi memang kebetulan waktu itu Kak Adit, Vio waktu maju ke tingkat nasional itu udah bawa satu program yang ternyata usut punya usut. Sekarang waktu dijalanin itu benar-benar relate alias benar-benar berkesinambungan sama program yang sekarang. Jadi waktu di 2020 Vio itu bawa satu program literasi inklusi. Oke. Jadi literasi menarik tuh kalimat itu, literasi inklusi bener banget. Jadi literasi inklusi itu apa? Literasi inklusi itu kami coba kenalkan literasi bukan hanya ke masyarakat secara general, tapi ada masyarakat disabilitas juga gitu loh. Jadi waktu itu kami ada bawa satu program ini bekerja sama dengan salah satu komunitas tuli yang ada di Kota Samarinda gitu. Jadi kami bikin satu gebrakan literasi inklusi di mana memang literasi itu bukan hanya untuk anak-anak muda dalam artian yang masih sekolah dasar, SMP atau SMA. Oh, literasi itu bisa untuk seluruh masyarakat luas, apalagi juga teman-teman yang masuk ke kaum-kaum marginal atau teman-teman disabilitas benar. Gitu. Jadi kami waktu itu bawa satu program, waktu itu kami bikin inovasi. Kami itu berarti banyak ya? Maksudnya ada dua. Jadi gini, waktu itu pemenang dari provinsi itu ada putri dan juga putra yang otomatis akan menjadi sepasang. Iya, ambasador gitu. sih duta. Betul. Kebetulan waktu itu pasangan Vio waktu maju ke tingkat nasional itu Kak Adit dari Kalimantan Utara. Dia mewakili Kalimantan Utara. Kenapa sih kalau Kalimantan Timur itu digaitkan dengan Kalimantan Utara? Karena Kalimantan Utara ini kan adalah provinsi yang baru terbentuk. Jadi secara administratif belum ada kantor bahasa atau kantor yang membidangi bahasa di sana. Jadi makanya masih ditempel. Betul, masih tempel dengan Kaltim. Tapi ada juga beberapa provinsi lainnya di luar Kalimantan yang memang masih bergabung. Kalau tidak salah waktu itu Papua dan Papua Barat itu masih menjadi satu. Kemudian Sulawesi mana ya? Itu pokoknya ada 3 provinsi yang masih tergabung. Ya, satu provinsinya ada 2 gitu. Masih digabung karena masalah tadi itu ya. Benar. Jadi itu tadi yang Vio bawa ke nasional itu adalah literasi inklusi tadi. Seberapa sukses? Alhamdulillah luar biasa ya. Kita bisa memikat hati dewan juri, dan seberapa sukses sebenarnya kalau dibilang itu luar biasa sih Kak Adit. Karena kenapa? Itu adalah piala pertama yang dibawa untuk Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Aduh. Respect. Cakep.
Cakep. Oke, ini kalau ngomongin tentang violanya aja nih nggak bakal habis-habis nih, karena nih orang emang segudang nih, asetnya Kukar nih. Waduh. Ini asetnya Kukar nih. Jadi buat kalian semua tetap di podcast Ayumi, kita akan balik lagi di sesi kedua nanti. Oke? Tetap di podcast Ayumi Pondokesa Arpus yang unik dalam memberikan informasi. Oke, baik lagi barengan Adit di podcast Ayumi, barengan Viola juga. Kita lagi bahas tentang literasi ini keren banget ya. Karena tema hari ini adalah menjadi generasi muda harus melek literasi. Iya. Makanya kenapa kita undang Vio sebagai aset mudanya Kukar yang apa ya, menurut kita paling tahu lah, karena dia duta dari bahasa. Jadi kita lanjut lagi ngobrol sama Vio nih. Vio, tadi aku udah dengar masalah gimana kamu suka sama literasi sampai akhirnya tadi kita bicara tentang program yang kamu bawa ke nasional. Sebenarnya apakah program-program itu salah satu strategi untuk bisa meningkatkan minat literasi nggak sih? Ya, Gitu. benar banget sih, benar banget Kak Adit. Karena jadi memang waktu itu kebetulan program yang Vio bawa ke nasional itu adalah program-program yang bukan hanya tadi menyasar kawan-kawan di SD, SMP dan SMA, tapi masyarakat luas tadi, apalagi masyarakat teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang kalau bisa menyeluruh deh, kita bikin literasi ini, meningkatkan literasi ini menyeluruh deh. Nah, kebetulan Kak, program-program yang dibawa itu bukan hanya sekadar program yang ya udahlah kita hanya seremonial sekali. Yang penting ada gitu. Ya gitu, enggak. Jadi memang kebetulan alhamdulillahnya bisa dilanjutkan realisasinya bahkan sampai saat ini. Gitu. Jadi memang untuk literasi sendiri sebenarnya gini ya Kak Adit ya. Literasi itu kan tadi adalah kemampuan ataupun keterampilan kita untuk menerima informasi, mengelola, sama menginterpretasikan. Ya udah kita akhirin aja kali ya podcastnya. Ini udah paham banget. Udah paham ya. Iya, jadi itu. Nah, itu kan sebenarnya kompleks ya Kak ya, kompleks. Nah, tapi ketika kita membahas tentang literasi itu memang ada literasi dasar yang menjadi pondasi membentuk literasi tadi itu. Jadi ada namanya literasi memang baca tulis sebagai dasarnya kan, literasi baca tulis, kemudian juga ada literasi numerasi. Jadi berkaitan dengan angka-angka, betul. Kemudian juga ada literasi sains. Nah, ini yang keilmuan ya. Betul, keilmuan. Gimana ini kok bisa begini. Nah, kemudian selain tadi ada finansial, juga ada finansial. Kemudian ada literasi digital. Literasi digital dan literasi budaya dan kewargaan. Gitu. Jadi itulah dasar-dasar literasi ya. Benar, kewargaan. Jadi memang ketika kita ngomongin tentang literasi ini tadi, 6 literasi dasar tadi, ini tuh benar-benar berkaitan juga nih nantinya sama program-program yang ada di Kutai Kartanegara. Oke, benar. Keren banget. Benar-benar. Jadi yang namanya untuk meningkatkan sebuah minat literasi kan pasti butuh sentuhan-sentuhan program ya. Gitu. Jadi di mana aspek lingkungan pemerintah juga, karena itu tadi pemerintah juga dibutuhin banget. Benar, Kak Adit setuju banget. Ketika pemerintah sudah menyediakan program, masyarakat harus proaktif. Atau sebaliknya, ketika masyarakat proaktif, pemerintah harus cepat untuk menyediakan program, menyediakan wadah gitu kan ya. Nah, apalagi tadi yang literasi dasar tadi ada 6 tuh, itu benar-benar keterkaitan erat sekali tuh sama program Kukar Idaman. Ada ke-23 program dedikasi Kukar Idaman. Beberapa program Kukar Idaman ini aku yakini banget sebenarnya adalah wujud dari pemerintah daerah ya kan, melalui dinas-dinas terkait untuk meningkatkan keterampilan tadi masyarakat yang ada di Kutai Kartanegara. Contohnya ada beasiswa Kukar Idaman. Sebenarnya kan secara tidak langsung itu mendorong generasi yang ada di Kutai Kartanegara untuk menjadi generasi yang literat. Ya kan, untuk lebih mendidik generasi yang ada di Kutai Kartanegara. Sebutannya adalah literat. Iya, benar. Untuk orang yang sering berliterasi adalah literat, seorang yang literat. Jadi memang betul-betul ingin membentuk dan membangun generasi yang literat. Itu kan harapannya gitu. Nah, kemudian juga ada Kukar Kaya Festival. Kukar Kaya Festival. Sebenarnya ada literasi budaya yang ingin dikenalkan melalui Kukar Kaya Festival tadi. Berarti ada dari 6 dasar literasi tadi. Benar. Ya? Nah, ada juga literasi digital tadi ya sebagai salah satu dari 6 literasi dasar itu. Ada sekarang programnya dari Kukar Idaman namanya Disapa. Ya kan? Ya, benar-benar. Nah, itu jadi program digital ya untuk masyarakat. Jadi emang benar-benar pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah ini menyiapkan ya. Setuju.
programnya itu udah di follow up, maksudnya udah terus dibikin ini Iya, berkelanjutan supaya benar. semua berjalan dengan Dan melalui tadi dinas-dinas terkait. Iya. Ada juga ini sih Kak, kemarin pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Diar Puskukar juga ada menyediakan pojok baca digital. Wow. Nah, siapa tahu nih teman-teman dari Pondok Esa Ayumi yang kali ini lagi nonton juga bisa tuh nikmatin Benar. pojok baca digital atau Pocadi. Udah ada di Mall Pelayanan Publik Kutai Kartanegara. Iya, Gitu. jadi sebenarnya pemerintah juga udah nyiapin beberapa program yang banyak kan. Bener. Nah, sekarang kan gini, tapi Viola ngelihat nggak bahwa apa yang sudah disiapkan sama pemerintah dengan bagaimana cara masyarakat ngerespon, connecting nggak? Connecting nggak gitu ya? Ngerti nggak? Sebenarnya Maksudnya kita pemerintah udah sangat aktif nih menyiapkan Iya. bla 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 bla. Tapi mungkin dari menurutku dengan semua yang dilakukan pemerintah dengan luar biasa tuh masyarakat masih belum kadang belum terkonek gitu ya. connecting. Nah, gitu. Maksudnya pertanyaannya gini. Apa masalahnya, Vio? Jadi sebenarnya gini sih Kak, balik lagi ke ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya gitu kan, ada internal dan juga eksternal. Sebenarnya kalau kita mau ngomongin tentang literasi, peran pemerintah dan lain sebagainya itu emang luas banget kan. Apalagi nanti literasi itu bukan hanya tadi sekadar baca tulis, masih banyak literasi Masih banyak lainnya, literasi ya kan. Nah kemudian karena mengelola juga informasi aja udah termasuk literasi. betul. Nah pemerintah juga wajib untuk mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya kan. Nah kemudian kenapa sih kira-kira Vio sering kadang nggak connect gitu lah antara pemerintah punya program nih untuk mendidik, membentuk generasi literat, untuk meningkatkan SDM literat tadi lah. Itu tadi. Nah, yang pertama sebenarnya kita harus tanyakan kepada diri kita sendiri, unsur internalnya gitu loh. Sebenarnya apalagi sebagai generasi muda ya Kak Adit ya, harus mempertanyakan ke diri sendiri, bukan mempertanyakan aja, tapi harus melihat nih peluang serta tantangan ke depannya. Bahwa literasi ini memegang peranan penting. Karena kan gini, kita sebagai salah satu mitra dari IKN, peluang-peluang besar itu akan hadir di sana. Daerah penopang ya. Betul. Yang mereka cari siapa? Tentunya adalah generasi-generasi literat di bidangnya, gitu ya kan? Ya kita pasti akan mewajarkan secara bersama bahwa pasti yang diambil adalah produk-produk unggulnya. Ya emang seperti itu gitu. Mau. Iya, apakah yang akan membangun IKN itu adalah orang-orang yang kurang literat kan tidak mungkin gitu kan. Jadi memang yang pertama harus kita tanyakan ke diri kita sendiri secara internal. Kita harus melihat peluang serta tantangan ke depannya bahwa literasi ini bukan hanya sekedar baca tulis. Literasi tadi adalah gimana cara kita menerima informasi, mengelolanya dan menginterpretasikannya. Membuat satu produk yang baru, menghasilkan satu kemampuan yang baru, satu skill yang baru, kemudian membagikannya tadi untuk bisa membentuk generasi literat yang lainnya. Jadi yang pertama pasti kita harus meninjau ke diri kita sendiri, melihat peluang serta tantangan ke depan. Secara intistik tadi ya. Betul. Kemudian secara eksternalnya tadi kan bukan hanya diri kita yang harus proaktif, sebenarnya juga pemerintah daerah dan masyarakat luas itu sama-sama harus proaktif. Jadi eksternal dari sini tuh dari segi apa aja sih? Yang jelas sarana dan prasarana. Konektivitas antar wilayah. Kadang juga ada satu program yang mungkin ya satu program ini mungkin sudah tersedia tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan barangkali ya kan? Iya, mungkin ini ya bukan yang dibutuhin. Iya, gitu nah itu jadi akan sangat penting untuk kita melihat dulu apa kebutuhan masyarakat itu di segi mana gitu kan, di sisi yang sebelah mananya nih. Jadi karena memang yang paling penting yang harus dipahami tadi, literasi itu bukan hanya baca tulis. Jadi ketika kita dibilang literasi itu justru adalah baca tulis aja tuh enggak. Walaupun Indonesia kan agak di urutan terbawah dari skor PISA-nya. Bukan agak lah, bawah emang. bawah ya. Fakta ya. Fakta. Nah, tapi kan sebenarnya ketika kita meninjau dari sisi PISA tadi itu, penilaian PISA itu kan bukan hanya menilai tentang baca tulis, tapi kemampuan sainsnya juga dan lain-lainnya. Nah, apalagi kita ngomongin Kutai Kartanegara, begitu luasnya Kutai Kartanegara, konektivitas antar wilayahnya ini juga memang harus diperkuat. Infrastrukturnya. Tapi saya juga mengapresiasi nih pemerintah Kutai Kartanegara ini kan Kak Adit terus berupaya Kak. Karena tadi melalui ke-23 programnya tadi luar biasa banget. Itu yang maksudku tadi waktu aku tanya. Ketika pemerintah sudah sangat aktif dan sangat baik dalam membangun semua sarana prasarana literasi,
kok kita sulit banget ya terconnecting dengan masyarakat antara masyarakat sama pemerintah. Nah itu sih Kak, karena perlu ada lagi pemahaman secara internal. Karena Vio sudah sering beberapa kali misalkan ke kawan-kawan yang ada di daerah-daerah yang mungkin agak sulit terjangkau gitu kan ya. Kita tanyakan kebutuhan mereka apa. Kadang gini, oh ayo nih kita donasi buku. Donasi buku jangan main asal donasi buku aja. Buku yang kayak apa? Betul. Lihat masyarakat di sana lebih banyak penduduknya apa, usia rentang berapa, karena akan sangat mempengaruhi ya kan. Gitu ya. Buku apa? Jangan sampai ternyata di sana adalah oh kita kekurangan sekolah, tapi kalau di Kutai Kartanegara insya Allah terjamin ya, selalu Berarti terjamin. pada akhirnya juga kita kan bicara database ya. Betul. Memaksimalkan program itu. Dan Betul. mungkin kalau menurutku kalau ke masyarakat apakah mungkin satu program pemerintah yang paling penting adalah membuka ruang diskusi kali ya. Dan itu memperbanyak yang saya setuju. kali ya, memperbanyak. Yang Kalau ngebuka kan kita udah kebuka nih, udah banyak ruang diskusi dari pemerintah dibuka. Mungkin memperbanyaknya lagi mungkin. Karena ketika kita ngomongin tentang eksternalnya tadi Kak, sarana dan prasarana, bukan hanya secara fisik. Kita sekarang udah main digitalisasi. Termasuk salah satunya ini Pondok Kesa Ayumi ini menjadi salah satu terobosan dari pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang patut diapresiasi melalui Diarpus. Karena melalui program ini kita nggak perlu jauh-jauh ke salah satu kecamatan paling ujung yang ada di Kutai Kartanegara, karena Kutai Kartanegara kan luas sekali ya. Benar. Cukup kita kirim satu tautan atau link YouTube yang bisa diakses oleh teman-teman yang ada di sana. Informasi dengan mudah bisa dicapai gitu loh. Nggak perlu kita mungkin mengirimkan buku yang barangkali buku itu bisa jadi tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Benar. Masyarakat kami banyak petani, tapi yang dikirimkan buku-buku cerita si kancil, ya kan, itu tadi. Atau tentang nelayan. Jadi perlu juga yang namanya ruang diskusi gitu, termasuk penyebaran informasi. Diskusi itu kan kayak apa ya, kayak kesimpulan dari tadi kita bilang literasi. Di dalam diskusi itu kan ada mengelola informasi. Ya, betul. Ada proses kita. Udah mantap banget ya, nih mengerti. Sampai akhirnya kita menginterpretasikan dalam sebuah diskusi. Jadi mungkin salah satu program yang harus diperbanyak adalah program diskusi gitu. Betul. Seru lo ngomong sama Viola, beneran. Ini orang kelihatan pinter banget. Waduh. Saya langsung merasa sekolah sama Viola. Jadi buat teman-teman podcast Ayumi, kita bakal lanjut lagi ngobrol di sesi berikutnya, dan berikutnya kita akan ngomong lebih dalam lagi nih. Wow, lebih dalam. Lebih dalam dan lebih seru lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di podcast Ayumi, Pondok Kesa Arsip yang unik untuk membagikan informasi. Oke, balik lagi di podcast Ayumi, Pondok Kesa Arpus yang unik dalam memberikan informasi. Tepuk tangan dulu. Kita masuk ke sesi ketiga. Sesi ketiga ini sesi yang lebih dalam lagi nih. Lebih dalam. Tadi Vio kita udah ngobrol tentang program pemerintah. Ya, berarti di mana untuk meningkatkan minat masyarakat tentang literasi, maka pemerintah adalah ujung tombak terdepan untuk melakukan semua hal, program dan lain-lain. Menyediakan ruang, menyediakan. Dari semua program yang tadi kita bahas di pemerintah, aku pengen minta pertama perspektif dari Viola, capaiannya, apakah on point atau ada yang bisa diberikan masukan dalam program pemerintah. Dalam ya. Iya, jadi itu harus kita obrolin lagi gitu. Jadi gimana Vio? Apakah ada capaian-capaian tertentu yang Vio bisa, wah ini keren nih gitu. Ya. Dan ada beberapa yang harus ditambah gitu. Itu tadi yang sudah kita bahas ya Kak Adit ya, melalui program dari ke-23 program dedikasi Kukar Idaman. Luar biasa banget ini pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi sebenarnya ada tadi beberapa program yang sudah kita sampaikan bahwa itu adalah program-programnya jos banget, program-program terbaik dari pemerintah daerah dan yang lain-lain untuk tadi meningkatkan generasi literat, membentuk generasi literat, dan tentunya juga meningkatkan kapabilitas yang ada di Kutai Kartanegara gitu loh, masyarakat secara luas tentunya ya kan. Jadi ketika kita ngebahas tentang program, tentu sih Kak pasti ya kita akan berpikir bahwa masyarakat ini kadang
agak sedikit ego. Pemerintah pun pasti ada egonya. Setiap individu pasti itu yang bikin gak connect. Pasti akan ada egonya masing-masing. Kadang mungkin sebagian masyarakat bilang, mana nih pemerintah, kami udah capek-capek, udah bersih keras, meningkatkan meningkatkan literasi, membangun taman baca masyarakat, ya dan lain sebagainya. Pemerintah pun demikian. Kami sudah punya program atau apa yang bisa kami bantu, tapi kadang ternyata tidak ada masyarakat yang terlihat gitu. Jadi sebenarnya ketika kita udah ngebahas tentang satu tujuan, menurut Vio ya Kak Adit ya, gak akan ada lagi yang namanya ego idealnya. Karena kita berjalannya beriringan dan bersama-sama. Tujuan bersama harus dicapainya bersama. Gitu loh. Bukan tujuan bersama harus dicapainya siapa duluan. Harus gitu. Punya visi sama misi yang sama. Betul. Visi dan juga misi yang sama. Jadi gimana pun strateginya pasti akan disesuaikan lagi dengan sumber daya yang ada di tempat tersebut. Apalagi kita ngebahas Kutai Kartanegara yang begitu luas banget dengan bahkan potongan-potongan daerahnya potongan-potongan daerahnya. Dan gak jarang juga ya kita punya satu pulau di tengah lautan yang memisahkan. Jadi antar kelurahan pun terpisah dengan pulau-pulau gitu ya kan. Di dalam kecamatan ada pulau-pulau lagi di mana pulau-pulau itu adalah kelurahan sebenarnya. Nah, itu ada juga di salah satu kecamatan di Kutai Kartanegara. Jadi emang benar-benar konektivitas antar wilayah itu diperlukan, itu yang pertama. Tapi melalui konektivitas antar wilayah ini, program ini ternyata sudah direalisasikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Tinggal gimana nih masyarakatnya terus proaktif dalam menjalankan, menggiatkan literasi. Termasuk tadi sudah banyak kok taman baca masyarakat yang didirikan. Sebenarnya sudah banyak. Tapi malah belum connect tadi mungkin. Nah, itu tadi. Tinggal gimana caranya kita mengaktualisasinya, mengoptimalkannya itu bukan hanya kita yang harus sadar, tapi kita juga harus sama-sama bareng-bareng ajak teman-teman yang lain supaya ikut sadar gitu loh. Bahwa meningkatkan value itu penting. Betul. Peran pemerintah memang ada, tapi masih banyak stakeholder, peran swasta juga yang bisa sama-sama kita gait. Karena sederhananya pemerintah pasti memiliki banyak sekali ruang-ruang untuk diatur, kemudian dibereskan. Maka kita yang sudah mengisi ruang-ruang ini juga harus proaktif. Supaya tadi penyangganya sama-sama kuat. Pemerintah siap nyiram, masyarakat siap nih menyediakan pot yang baik, yang bagus seperti itu kan. Jadi pemerintah sama masyarakat harus kawin ya. Betul, harus ngobrol, harus sering-sering komunikasi. Harus klop. Vio, kita ini geser sedikit bicara tentang program pemerintah. Dimana aku tuh berpikirnya program pemerintah bagus banget gini. Ada program pemerintah yang mewajibkan sekolah itu pakai bahasa daerah. Gitu ya. Ini. Karena kita ngobrol tadi di awal. Karena ketika aku datang di Kukar, aku tuh cukup kaget. Maksudnya, daerah ini antara Tanggarong sama Kota Bangun bahasanya udah beda. Padahal sama-sama dialek. Masih ada di daerah yang maksudnya di Kukar yang sama. Ternyata di situ beda juga, di sana beda juga, di sini beda. Sampai ada beberapa daerah trans yang ternyata di lingkungan Kukar juga ada yang berbahasa Jawa, ada yang berbahasa Sumatera, bla 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 bla. Kepuasan program pemerintah dalam meningkatkan bahasa daerah sejauh apa yang Vio rasain? Puas sih kalau untuk di Kutai Kartanegara. Karena gini Kak Adit, balik lagi ke luasnya Kutai Kartanegara dengan heterogennya masyarakat yang ada. Banyak banget sih. Banyak banget kan. Kalau di Indonesia, jadi Indonesia itu adalah posisi kedua dengan bahasa daerah terbanyak. Ada 718 bahasa. 718 Surat ini keluar bahasa. Nih. Di editingnya keluar nih peta Indonesia. Baru ada 700 bahasa. Ini editor nih. Jadi ada 718 bahasa yang ada di Indonesia, dan kita itu menduduki posisi kedua setelah Papua Nugini. Papua Nugini terakhir informasi yang saya dapat itu adalah 840 bahasa. Papua Nugini itu gak gede ya rasanya. Tapi banyak bahasa daerahnya. Banyak ya? Nah dari 718 bahasa ini ada beberapa bahasa yang memang dilindungi di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, termasuk sudah dibuatkan satu program. Program dari pemerintah pusat, provinsi bahkan daerah. Namanya adalah program revitalisasi bahasa daerah. Jadi program revitalisasi bahasa daerah ini kalau untuk di kita sendiri bahasa Kutai itu juga masuk ke dalam program revitalisasi. Kenapa? Karena itu tadi seiring perkembangan generasi yang lahir, adanya banyak kawin campur yang terjadi, peluang untuk musnahnya bahasa daerah itu ada.
gitu. Jadi Jadi ini kita bahas ya yang orang Sumatera sama orang benar. Jawa tinggal otomatis ditukar. kan benar, otomatis yang ayah mau ngomong bahasa Jawa, yang ibu mau ngomong pakai bahasa Sumatera nggak klop kan, otomatis Nggak bahasa pakai bahasa Indonesia kutainya. yang akan digunakan kan bahasa Indonesia. Jadi bahasa daerahnya akan kurang digunakan, dari kurang digunakan nggak pernah digunakan sampai hilang. Betul. Jadi itu tadi program revitalisasi bahasa daerah ini adalah satu program yang bagus banget yang dilaksanakan itu dari pusat, kemudian provinsi dan juga daerah. Nah, untuk di daerah sendiri Kak Adit di Kutai Kartanegara patut diapresiasi nih karena setiap tahunnya selalu ada program revitalisasi bahasa daerah. Pasti ada. Termasuk ada kemarin ini kita sedang dalam euforia lagi berjalan. dibungkus dalam Festival Tunas Bahasa Ibu. Nah, namanya kan keren ya, Tunas Bahasa Ibu. Kenapa bahasa ibu? Jadi itu tadi Kak Adit, ada yang namanya bahasa ibu. Bahasa ibu ini jadi bahasa yang biasa digunakan di rumah gitu. Bahasa apa yang dari kecil diterima itu bahasa ibu. Jadi melalui Festival Tunas Bahasa Ibu ini kita mengemas program revitalisasi bahasa daerah tadi. Melalui tadi itu aspek orang tua. Betul, termasuk nanti ada perlombaan di dalamnya tuh Kak Adit. Ada lomba, kalau di Kutai Kartanegara ada lomba tarsul. Itu kan ada literasi budaya juga ditonjolkan kan. Nah, ada lomba tarsul, ada puisi pakai bahasa Kutai, ada mendongeng dengan bahasa Kutai dan masih banyak lagi. Jadi benar-benar luar biasa sih dari pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara juga turut konsentrasinya luar biasa gitu loh untuk menjaga bahasa daerah tadi. Oke, jadi pemerintah udah do the best, udah ngelakukan yang terbaik buat literasi di Kukar. Jadi ayolah masyarakatnya juga harus ngobrol, pemerintah juga harus ngobrol, kita buka ruang diskusi sebanyak-banyaknya. Walaupun Kak Adit secara tadi ya dari pondasi bahasa itu ada Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia dulu, melestarikan bahasa daerah, kemudian menguasai bahasa asing. Dan ini sudah sesuai dengan urutannya. Jadi bisa bahasa asing juga nggak iya, bukan karena, artinya kita nggak mencintai, ternyata ada juga di situ. Betul, karena bahasa Indonesia itu fungsinya untuk mempererat persatuan kita. Sudah termaktubkan di dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, semua pemuda itu menyatukan tekadnya bahwa bukan hanya bertanah air, bukan hanya berbangsa, tapi berbahasa. Tapi kenapa bukan bahasa yang satu, bukan, tapi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Persatuan, karena memang berbeda bahasanya. Jadi kita tidak mendoktrin untuk orang semuanya itu pakai bahasa Indonesia, bukan, harus enggak. Tapi bahasa persatuan bahasa Indonesia, bukan kayak apa ya? Bahasa solusi kali ya. Betul. Ketika orang Sumatera ketemu sama orang Papua, solusinya bahasa biar Indonesia. Klop. Jadi bahasa persatuan bahasa Indonesia, bukan bahasa yang satu bahasa Indonesia, bukan, tapi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sudah jelas di situ. Sudah jelas. Jadi kemudian melestarikan bahasa daerah. Nah, melestarikan bahasa daerah ini bukan hanya bahasa, tapi ada literasi budaya yang kita angkat tadi. Contohnya tarsul. Itu adalah kebudayaan berpantun yang harus terus kita jaga kan. Jadi kita bisa memperkaya kosakata bahasa Indonesia melalui bahasa daerah. Gitu. Terus juga ada kemudian kita menguasai bahasa asing. Karena dari menguasai bahasa asing kita bisa menginternasionalisasikan bahasa Indonesia. Panjang tuh, internasionalisasikan. Nah, Kak Adit, informasi lagi nih Kak. Di luar negeri itu sudah banyak negara yang mempelajari bahasa Indonesia. Jadi jangan sampai mau ketinggalan. Yang punya bahasa malah nggak ini. Iya. Malah nggak ngerti bahasa sendiri. Jadi ada nama programnya dari pusat itu BIPA. Bahasa Indonesia untuk penutur BIPA. Oke. Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Oke. Gitu. Jadi orang-orang di luar sana itu belajar bahasa Indonesia melalui program BIPA. Siapa yang mengajarkan BIPA? Orang-orang yang sudah terpilih melalui Kemendikbud gitu, melalui Badan Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Seru banget ya. Seru. Kalau ngomong pemerintah sudah, berarti pemerintah udah ngelakuin banyak hal ya. Iya, buat belum literasi. lagi nanti kalau ngomongin literasi 2016 pemerintah pusat itu sudah menjalankan namanya Gerakan Literasi Sekolah, GLS. Jadi banyak banget ya. Literasi itu kan ada dari aspek keluarga, sekolah, masyarakat. Nah, tapi memang harus benar-benar didorong sih, karena kita juga tahu bahwa Indonesia punya peringkat yang sangat tidak memuaskan dalam literasi. Ada lagi tapi yang patut diapresiasi Kak Adit. Melalui pusat juga pemerintah sebenarnya sudah mengarahkan literasi, menekan literasi untuk bisa dikenali melalui program kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum yang baru nih. Melalui literasi, ya kan? Ya, jadi anak-anak yang dari bidang mana itu bisa belajar di bidang lainnya, tapi dengan menekankan literasi itu tadi. Literasi tadi. Keren kan? Mengkeren pemerintah kita nih. Oke teman-teman, kita akan ngobrol lagi di sesi terakhir, yaitu sesi kesimpulan dari seorang Viola.
kita bakal dengar sama-sama konklusi dari dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di podcast Ayumi Pondok Kesah Arpus yang unik dalam memberikan informasi. Yay. Oke, balik lagi di podcast Ayumi Pondok Kesah Arpus yang unik dalam memberikan informasi. Yeay. Oke, kita masuk di sesi terakhir. Wow, nggak kerasa ya, udah Kerasa sesi ya? terakhir. Seru loh ngomong sama Viola nih, benar. Wow. Serius, soal anaknya pinter. Aku tuh sampai terngangah-ngangah. Tercengang ya. Tercengang ya, terperangah ya. Seru Ngeliat juga Viola nih. ngomong tuh benar-benar. Ngobrol sama Kak Adit juga seru banget di Terngangah-ngangah. Pondok Kesah Ayumi. Iya. Aduh. Jadi gini, di sesi terakhir aku cuma pengen nanya, pertama adalah ketika mau jadi duta bahasa, ada nggak misi yang dibawa dari nasional? Ada. Kan nggak mungkin deh seorang duta begitu kepilih, ya udah kau balik aja, kan nggak, pasti ada misi karantina, khusus ya. ada misi khusus. Ketika kalian kembali ke daerah kalian, maka Ya. inilah tugas Bener kalian. banget, bla, bla, bla. bener banget. Apa sih misinya? Ada dong. Apa Terus misinya? menggiatkan literasi di daerah masing-masing. Termasuk tadi kata Vio, Kak. Jadi Vio sampai saat ini tuh masih aktif banget menggiatkan literasi, khususnya literasi digital. Karena Ya. tadi ya, ketika kita sadari, oh kita punya keterbatasan dari segi waktu untuk menjangkau daerah-daerah tertentu Ya. di Kutai Kartanegara. Walaupun itu juga sering Vio lakukan, tapi memang akan lebih fleksibel, lebih meluas, Lebih ya kan? efektif gitu ya. Nah itu literasi digital tadi itu tetap Vio jalankan. Jadi ada satu tagar yang Vio terus naikkan, namanya tagar benar berbahasa. Tapi kalau kalian follow Viola, aku ada satu kegiatan Viola di Instagram yang aku suka banget. Apa Viola. tuh? Aku suka banget, Vio. Apa itu? Waktu kamu ngasih pertanyaan tentang apa ya? Tentang tulisan. Yang benar yang mana? Itu ya. Jalan itu disingkat JLN atau Atau JL JL. gitu-gitu. Dan aku salah lagi jawabnya. Aduh ketahuan Jawab deh. JLN lagi. Aduh. Gak bisa di cancel lagi. Ini Vio pasti Iya. ngeliat aku. Wah bodoh ini Kak Adit. Waduh, gitu Jadi, Kak Adit. Dan seru. Jadi buat kalian nanti di bawah ini ada Instagramnya Viola. Kalian follow aja. Seru loh. Viola itu ngasih kita pengetahuan yang sering kita remehin. Nah, Bener Viola. itu. Kadang-kadang kita tuh nggak mikirin kok tentang tulisan yang bener, silakan ya udahlah. Iya. Biar benar, aja pakai benar. hal enggak ya udah gitu. Benar. Orang cuma ngomong doang. Dan itu yang Kan menjadi apa ya, ketertarikan khusus dari Benar. Vio. Karena apa ya Kak Adit, cuman bahasa doang, cuman tulisan doang. Ngerti juga kok yang dikasih Iya tahu. gitu ya. Kadang-kadang suka mikir gitu ya. Tapi kita harus melihat tadi peluang dan tantangan ke depan. Kita sebagai mitra dan juga penyangga IKN harus mempersiapkan diri. Kita nggak boleh ibaratnya ya memiliki pengetahuan yang bisa diinjak-injak oleh mereka. Kita harus sama lah. Kita harus berusaha sama-sama, bukan hanya setara, tapi kalau Benar. bisa sama-sama nanti kolaborasi gitu loh. Nah, jadi memang itu yang masih Vio aktif jalankan sampai sekarang, literasi digital melalui tagar benar berbahasa. Bener berbahasa. Benar itu. berbahasa. Kuis bener berbahasa. Ya benar banget keren, itu. keren. Nah kemudian juga tadi literasi inklusi dari nasional masih tetap Vio jalankan. Jadi Vio juga ada Dan masih bangun. dengan tim yang Iya. kemarin. Masih enggak, udah Vio sendiri. Oh, sendirian? Vio sendiri. Jadi mengepakkan sayapnya, bikin satu gebrakan komunitas dia inklusi, basisnya Pemerintah inklusi. Kukar bantu. Siap. Jangan jadi single fighter dong. Oke. Waduh. Vio, kita udah ngobrol banyak tentang program, tentang Iya. capaian secara pribadi sampai ke pemerintah, ke lingkungan. 2024 posisi literasi kita di ranking juga masih tetap di bawah. Belum bisa naik. Ya. Apa harapan dari seorang Viola untuk literasi? Kita nggak ngomong Indonesia lah, ya, mungkin luas banget ya. Kita ngomong Kukar deh. Ya. Aduh. Sedih ya kalau harapan ya. Harapan. Karena kalau udah ngomongin harapan berarti sebentar lagi podcast akan segera berakhir. Ya, karena harapan itu kan kita juga bicara mimpi ya. Iya benar. Gitu. Jadi Kak Adit besar sekali harapan Vio secara pribadi dan juga untuk kawan-kawan yang pada saat ini menonton Ya. podcast Ayumi ini, untuk kita sama-sama bersinergi, berkolaborasi biar kita sama-sama bisa beraksi. Jadi Vio sudah menjalankan literasi digital melalui pribadi sendiri. Teman-teman yang lain jangan pernah menutup diri dari yang namanya literasi. Kita harus bisa melihat peluang serta tantangan ke depan, apalagi ingat Kutai Kartanegara itu Ya. menjadi mitra Benar. sekaligus penyangga Stop IKN. menggampangkan
ngomong menggampangkan tulisan. Betul. Jangan jadi hanya penonton ya, kita harus jadi pemain bahkan pemenangnya gitu loh. Jadi ayo kita bareng-bareng sama-sama kolaborasi. Vio juga sangat membuka ketika teman-teman pengen ngadain event-event yang berbasis dengan literasi. Karena Vio pun sama sebaliknya suka begitu ya. Dan biasanya Vio suka gencarkan di media sosial. Jadi jangan ragu untuk kita sama-sama kolaborasi, sama-sama saling belajar dan follow Vio. Penting itu. Penting. Dan ini sih Kak Adit yang paling terpenting juga untuk pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, teruslah membuka ruang-ruang akses untuk masyarakat supaya bisa menjadi generasi yang literat gitu melalui program-program yang ada di ke-23 program yang tadi sudah kita sebutkan, luar biasa, kita patut apresiasi juga, dan kita sebagai masyarakat juga harus segera sadar diri sebelum disadarkan oleh orang lain. Benar. Gitu loh. Karena sebenarnya memang itu termanfaatkan. Iya, benar itu. Kadang-kadang itu mental gampangin itu yang sulit. Benar. Ya itu Kak Adit, karena menjadi generasi muda, apalagi generasi yang ada di era digitalisasi itu tidak mudah, banyak sekali tantangan, tapi di balik tantangan itu banyak juga peluangnya. Jadi mari sama-sama kita menjadi generasi muda yang literat. Wih, tepuk tangan lo udah buat Vio. Ini terakhir banget nih sebelum kita minta satu quotes dari Viola untuk semuanya. Satu orang yang paling berjasa dalam dunia literasimu. Wow, banyak ya. Satu orang. Dia bukan yang terpaling berjasa, cuma salah satu orang yang agak ada bekasnya itu. Di luar orang tua ya, kalau orang tua udah yang bekas, wah ini gila nih, ini yang bikin aku jadi sangat tertarik dengan literasi mungkin. Siapa ya? Harus satu orang ya. Apakah duta yang dari Kalimantan Utara itu? Waduh. Kita nggak tahu juga ya. Aduh, siapa ya? Jadi kalau kita ngobrol literasi itu ada gambar orang itu gitu. Kalau untuk di Kutai Kartanegara, saya suka banget nih Kak Adit sama Pak Erwan Riyadi. Gerakan beliau ya. Emang beliau. Beliau kita undang ke sini nanti. Iya, karena pengalaman beliau di literasi, apalagi mendirikan gerakan literasi Kutai bersama kawan-kawannya juga luar biasa sekali. Jadi memang betul-betul lekas sembuh Pak Erwan. Iya, dan betul-betul menjadi cerminan untuk kita bersama, bukan hanya orang yang orang yang sudah lumayan pernah nyerah. Betul. Orang yang gak pernah nyerah dengan gerakan-gerakan yang luar biasa. Beliau tahu bahwa masyarakat itu kurang literasi, tapi begitu beliau tahu itu kurang, makin bikin dia berspirit. Setuju. Pak Erwan, sehat-sehat Pak Erwan. Kita doain sama-sama. Vio, terima kasih banyak. Terima kasih Kak Adit. Kita boleh tepuk tangan sekali lagi buat Vio. Semoga sukses ke depannya. Seorang duta bahasa, memiliki program dan harapan untuk literasi yang lebih baik lagi. Mudahan dari Kutai Kartanegara bisa meningkatkan ranking literasi Indonesia. Amin. Taja Vio, thank you. Sampai jumpa lagi. Teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Ayumi, Pondok Esa Arpus yang unik dan memberikan informasi. Yay. Thank you, Vio. Thank you, Kak Adit. Mohon maaf.